Penganiayaan seorang guru SMA negeri di Palembang, Yuli Mirza, terekam kamera pengawas. Korban dianiaya oleh oknum pegawai PPPK berinisial S yang juga menjabat sebagai bendahara dana BOS di sekolah tersebut. Penganiayaan berawal ketika korban ingin mengurus berkas sertifikasi guru melalui operator sekolah. Namun ia diarahkan menghadap kepala sekolah meskipun menurutnya hal itu tidak diperlukan. Korban yang menolak arahan tersebut kemudian terlibat cekcok mulut dengan operator sekolah, hingga pelaku yang terpancing emosi datang kemudian menganiaya korban. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Karistas Kenten, Palembang dengan luka di kepala hingga tangan. Si Retno langsung, kau nih memang nih aneh lalamu nih yang deket, aku langsung pang itu. Langsung geret, aku dicekek sendernya ke dinding, duk. Kalau si Yuda? Si Yuda diam tegak situ, waktu penyender baru Yuda tuh neket itu tuh. Jadi yang ngelaku ke si Retno? Si Suretno, itu bendahara BOS. Atas penganiayaan yang dialaminya, korban melaporkan pelaku ke Polsek Sako, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ayah bersenjata tajam menyandera dua anaknya di sebuah ruko di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Diduga pelaku kerap mengalami halusinasi. Siapa? Keluarga siapa namanya? Identitasnya mana? Identitasnya Doni. Inilah situasi yang menegangkan di sebuah ruko fotokopi di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nampak petugas damkar dan petugas sosial melakukan negosiasi kepada seorang pria yang menyandera dua anak kandungnya. Pelaku mengancam akan menyakiti kedua anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa saat kemudian, petugas memecahkan kaca dan langsung mengamankan pelaku dan berhasil menyelamatkan kedua korban sandera. Pelaku nekat menyandera kedua anaknya di ruko fotokopi miliknya karena kerap mengalami halusinasi dan gangguan jiwa. Kedua korban yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke rumah ketua RT setempat untuk mendapatkan perlindungan. Anaknya selamat, nggak diapa-apain kok. Cuman kurung 1 hari, itu dikasih makan sama warga tapi nggak dibolehin sama bapaknya, nggak dikasih makan. Makanya warga pada kumpul itu pada nyelamatin anaknya ya. Pelaku langsung diamankan petugas dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo untuk memastikan kondisi kejiwaannya dengan pendampingan Dinas Sosial dan Satpol PP. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hujan di Jakarta ramai dibahas di media sosial karena disebut mengandung mikroplastik, zat beracun berukuran mikro yang berbahaya bagi tubuh. Badan Riset Nasional pun membenarkan temuan tersebut. Hujan Jakarta ramai dibahas warganet di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Bukan soal penyebab banjir dan macet, tapi kali ini hujan Jakarta disebut mengandung mikroplastik zat beracun yang berbahaya bagi tubuh. Dalam sebuah unggahan akun Instagram, hujan Jakarta disebut mengandung zat beracun mikroplastik. Reaksi warganet pun memenuhi kolom komentar. Ada yang percaya, ada pula yang menyebut itu hoax. Menanggapi hal itu, Koordinator Riset TMC Modifikasi Cuaca BRIMAB Joko Gunawan menyebut, berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Riset Oseanografi BRIN, hujan Jakarta mengandung mikroplastik ukuran 500 hingga 1000 mikrometer. Mikroplastik berasal dari plastik yang terurai jadi potongan kecil karena paparan sinar matahari, angin, atau gelombang laut. Saat hujan turun, mikroplastik terbawa air hujan dan masuk ke dalam siklus hidup masyarakat. Hujan mikroplastik ini banyak ditemukan di daerah perkotaan atau di wilayah yang marak pembakaran sampah liar. Dari riset BRIN, hujan mikroplastik beracun bagi tubuh, dapat memicu stres oksidatif, peradangan, dan gangguan metabolik atau imun pada manusia. Untuk menghindari polusi mikroplastik, masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik yang kini jumlahnya makin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, dari total 32 juta ton sampah nasional, 20%-nya merupakan sampah plastik. Sementara itu, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tiang sutet tegangan tinggi di Klaten, Jawa Tengah roboh.
Akibatnya bagian kabel menimpa sejumlah bangunan di wilayah setempat. Hujan deras di Klaten sejak kemarin sore hingga malam menerjang area persawahan desa Melese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya tiang sutep tegangan tinggi roboh. Bagian kabel juga menimpa atap sejumlah ruko yang bertepatan tak jauh dari lokasi hingga terjadi pemadaman listrik. Hingga pagi tadi, petugas PLN masih lakukan pembenahan tiang dan juga jaringan. Hujan angin juga menumbangkan pohon dan membuat sejumlah kerusakan atap rumah di desa Jatipuro terucuk. Sudah listrik PLN. Hujan atau Hujan deras sama angin. terus ini yang kena berapa rumah, Pak? Kalau rumah ya rumah makan Padang hanya itu. Sama? Lainnya nggak ada. Mendung dulu tahu angin. Dulu. Terus ada itu hujan angin kencang. Itu anginnya arah mana, Pak? Timur ke barat. Oh, itu berapa lama itu kira-kira? Kira-kira ya setengah jaman. Hujannya setengah jam ya? Sama hujan. Saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten mengimbau warga waspada terhadap cuaca ekstrim yang kerap terjadi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Mengenai seorang pengemudi ojek online yang tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tangerang Duri di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Jumat sore. Korban tewas usai menerobos palang pintu perlintasan hingga jasadnya terpental sejauh 50 meter dan kendaraannya terpental sejauh 200 meter. Warga Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan adanya seorang pengemudi ojek online yang tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tangerang Duri. Tak hanya itu, sepeda motor korban tampak hancur tak terbentuk hingga terpental sejauh 200 meter dari lokasi kejadian. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengamankan barang-barang korban. Menurut saksi, korban yang bernama Sahroni warga Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara tidak sabar menunggu. Akhirnya nekat menerobos dan tertabrak kereta dari arah Tangerang Duri. Sepeda motornya hancur, motor listrik. Motornya keseret sekitar 200 meter. Motornya udah berbentuk orangnya mukanya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Sementara kendaraan korban dan juga barang-barang milik korban diamankan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keributan antara pengunjung kafe terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda ini pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV keributan sekelompok pemuda melakukan penganiayaan terhadap pengunjung lain di salah satu kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi yang mendapatkan laporan dari korban kemudian mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi dilakukan interogasi terkait kasus penganiayaan pengunjung kafe ini. Peristiwa ini terjadi diduga akibat salah paham antara kedua pengunjung sehingga terjadi keributan hingga berujung penganiayaan. Tamu tersebut selisih paham masalah handphone. Jadi awalnya dikira handphone itu nyala flashnya, dikira memvideokan, ditegur, saling tegur, akhirnya cekcok dan terjadi pemukulan sesuai yang ada di video yang viral di media sosial. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku yang masih buron melarikan diri. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Seorang perempuan tunawicara di Palembang, Sumatera Selatan mendatangi kantor polisi untuk menyelamatkannya dari aksi KDRT yang dilakukan suaminya. Polisi kemudian mendobrak rumah korban dan mendapati seorang lansia terkurung di dalamnya. Seorang perempuan tunawicara mendatangi Polda Sumatera Selatan untuk melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
Korban dan sejumlah anggota polisi kemudian menuju rumahnya di Lorong Kelapa, Kecamatan Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan. HP kau diambilnya? Polisi mendobrak pintu rumah dan mendapati seorang lansia yang merupakan ibu mertua korban terkurung di dalamnya. Pelakunya tak lain adalah suami korban atau anak kandung dari lansia yang berhasil dievakuasi. Dengan keterbatasan komunikasi, korban bercerita kerap dianiaya suaminya. Seorang pelapor tunawicara yang bernama Winda, dia melaporkan bahwasannya dia telah dipukul, yang mana kita belum mengetahui siapa yang melakukan pemukulan itu. Setelah itu kami mendatangi TKP, dan setelah di TKP kami mendapatkan informasi dari orang tua pelaku, yang mana informasinya mereka ini infonya suami istri tapi tidak dalam ikatan suatu pernikahan. Polisi kini masih memburu suami korban, sementara kedua korban dipindahkan ke rumah kerabat mereka sambil mendapatkan pendampingan psikologis dari Pemda setempat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.